Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali, dan untuk kali ini kita coba untuk mereview buku Yahudi Mengapa Mereka Berprestasi, karya dari Kiai Haji Toto Tasmara, penerbit dari Sinergi. Buku dengan hardcover ini dengan jumlah halaman 263 kurang lebih. Ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama itu tentang matahari pernah bersinar di Andalusia. Ini menjelaskan bagaimana dulu Islam pernah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, dan terakhir pernah itu di Andalusia. Dan bab kedua, karena derita menindas aku menjadi cerdas. Ya, bab yang ketiga, pendidikan ruh kehidupan. Bab keempat, prestasi Yahudi. Bab kelima, Talmud, kitab rasialis. Bab ke-6 tuh karakter building Ila Bisultan. Oke, kenapa ini perlu saya sampaikan teman-teman, mereview buku ini karena menarik. Ada satu pandangan baru bagaimana sih kita bisa melihat orang-orang Yahudi yang ternyata minoritas tapi mampu memberikan kontribusi yang luar biasa pada saat ini. Baik teman-teman bisa lihat dari para penerima Nobel, para pencetus teknologi, rata-rata mereka dan miliarder bahkan mereka rata-rata adalah orang-orang Yahudi. Ini kan menarik untuk kita telusuri. Kenapa? Karena tentunya panglima yang hebat adalah panglima yang mengetahui kekuatan dan kelemahan musuhnya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar bagaimana mereka bisa menguasai dunia sampai sekarang saat ini, tentu kita harus tahu latar belakang mereka, kenapa bisa bangkit dari yang dulunya pernah menjadi negara terusir, yang negara pernah dibantai juga, nah, tapi sekarang bangkit menjadi sebuah peradaban yang patut dipertimbangkan. Nah, teman-teman, kita nanti coba fokus di bab yang ketiga aja, yaitu di tentang pendidikan sebagai ruh kehidupan. Ini kenapa menurut saya ini penting untuk saya sampaikan teman-teman. Menarik bagaimana orang-orang Yahudi itu ternyata mereka bisa bangkit karena mereka tahu bahwasanya kehancuran Yerusalem itu dikarenakan anak-anak meninggalkan sekolah sehingga mereka menjadi bodoh dan tidak berpendidikan. Nah, ini satu signal untuk kita semua bahwasanya pendidikan itu menjadi tolak ukur bagi sebuah kemajuan peradaban. Nah, ini bisa kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat concern terhadap pendidikan. Nah, mereka menganggap sebagai the chosen people atau orang-orang pilihan itu sampai di sini dikatakan sebagai bangsa pilihan Tuhan adalah sangat memalukan dan bahkan sebagai sebuah pengkhianatan kepada Tuhan bila mereka menjadi orang lemah dan tidak berprestasi. Ini sebuah mindset yang mereka tanamkan oleh orang Yahudi. Mereka sebagai seorang pilihan Tuhan, maka mereka tidak boleh menjadi orang bodoh. Nah, kedua adalah adanya keyakinan kolektif yang menggabungkan individu, keluarga, sinagog, rabi, dan komunitas kelembagaan lainnya. Ini juga ternyata penting nih dari orang-orang Yahudi. Nah, terus juga di sini dijelaskan teman-teman, ada terkait juga bagaimana kegiatan mereka gemar membaca. Nah, gemar membaca mereka sangat concern, mereka sampai dengan banyak penerbit, para penerima Nobel itu dari orang Yahudi. Terus juga ada peranan ibu ternyata. Nah, peranan ibu menjadi pola pendidikan di rumah itu orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam bentuk watak anak-anak orang-orang Yahudi. Bangun kepercayaan diri yang kuat dan kemampuan sendiri dalam mencapai sukses belajar maupun meniti karir kehidupan di masa depan. Nah, terus juga ada di sini dijelaskan setidaknya itu ada beberapa cara membangun kualitas pendidikan untuk anak-anak Yahudi. Pertama adalah build your child self-esteem, jadi menanamkan harga diri pada anak-anak. Terus yang kedua itu build the ability to defer gratification, jadi belajar untuk menunda kenikmatan. Jadi menanamkan kepada anak itu untuk menunda dulu kenikmatan
untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Itu yang ketiga, they choose the best education possible. Jadi memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, develop and demonstrate informed and literate habit. Jadi kembangkan kemampuan untuk menyerap informasi, dorong anak untuk membaca dan memperhatikan berita, televisi, dunia maya, sosial media, dan coba untuk memberikan pandangan mereka terhadap dunia. Yang kelima, create the education experience. Jadi pendidikan bukan hanya formal di fakultas, tapi pendidikan adalah long life learning melalui berbagai media. Yang keenam, keep your skill up to date. Jadi keterampilan menjadi salah satu kunci kehidupan. Jadi mereka dituntut di push untuk selalu untuk memiliki skill-skill baru. Nah, yang ketiga adalah mengarahkan anak. Yang keempat, solidaritas kedermawanan. Mereka dilatih untuk selalu bersedekah, sedekah kepada Rabi. Yang kelima itu belajar berdiri tegak dan berbicara secara terus terang merupakan bagian dari nilai kebudayaan Yahudi. Nah, beberapa itu adalah informasi bagaimana orang-orang Yahudi itu ternyata itu tidak serta-merta berada pada posisi sekarang, tapi dimulai dibangun dari menanamkan keyakinan, yaitu the chosen people, jadi orang terpilih. Itu membuat mereka meningkatkan kepercayaan diri mereka, keyakinan bahwa mereka adalah manusia pilihan. Itu membuat mereka termotivasi terus-menerus untuk terus mengembangkan untuk menjadikan dunia ini berada di tangan-tangan mereka. Sepertinya kita juga perlu belajar nih teman-teman, sebagai seorang muslim tentunya memang tidak dilarang untuk kita bisa mengambil sesuatu dari orang lain, tapi Al-Quran pernah dengan terang benderang, dengan gamblang menjelaskan kuntum khairum ummah. Jadi kita adalah umat terbaik teman-teman. Kita harusnya sebagai seorang muslim yang memegang kendali peradaban ini. Jadi pernah kita berjaya, bagaimana Islam pernah memegang tambuk peradaban dan berada dalam dunia itu, berada dalam kedamaian. Nah, sudah semestinya kita coba untuk bisa kembali lagi mengambil perannya masing-masing, belajar lebih giat lagi, dan tidak lupa untuk berdoa teman-teman. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.